Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal KSM Matematika tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI. Kita lanjut dengan nomor 13, kita pahami dulu soalnya. Jumlah dua bilangan bulat berbeda adalah 16. Jika hasil bagi kedua bilangan tersebut adalah bilangan bulat juga, maka hasil kali yang mungkin dari kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus memisalkan dulu bilangan bulat tersebut. Nah, kita misalkan bilangan bulat tersebut adalah A dan B, di mana A tidak sama dengan B, karena di sini dikatakan bahwa bilangan bulat tersebut berbeda ya. Kemudian, kalimat-kalimat ini kita ubah menjadi kalimat matematika. Kita mulai dari sini, jumlah dua bilangan bulat berbeda adalah 16, jadi bisa kita tulis A ditambah B sama dengan 16. Kemudian, jika hasil bagi kedua bilangan tersebut adalah bilangan bulat juga, nah berarti A dibagi B sama dengan M, di mana M itu adalah bilangan bulat juga. Kemudian yang ditanyakan adalah hasil kali yang mungkin dari kedua bilangan tersebut. Berarti nanti pertanyaannya adalah A dikali B sama dengan berapa. Jadi, dari persamaan A dibagi B sama dengan M, kita bisa menentukan A sama dengan. Kita modifikasi persamaan ini menjadi A sama dengan M dikali B. Karena bagi, kalau kita pindahkan ke ruas kanan menjadi kali, sehingga B ini menjadi M kali B. Kemudian A sama dengan M dikali B ini kita substitusikan kepada persamaan A tambah B sama dengan 16, sehingga bisa ditulis A tambah B sama dengan 16, A-nya kita ganti menjadi M kali B, sehingga MB ditambah B sama dengan 16. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat distributif. Nah, sehingga menjadi M tambah 1 dikali B sama dengan 16. Nah, kenapa kita bisa menggunakan sifat distributif? Karena di sini variabel B ada di sini dan ada juga di sini, sehingga kita keluarkan B-nya, bersisa. Nah, di sini koefisiennya 1, ini koefisiennya M. Jadi, M tambah 1 dikali dengan B. Ketika kita kalikan ke dalam B ini, maka akan menghasilkan yang di atas ini. Contohnya, M dikali B sama dengan MB, ditambah 1 dikali B sama dengan B. Seperti itu ya kira-kira, semoga siswa sekalian paham. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan M tambah 1 dikali B sama dengan 16, kita tinggal mencari bilangan yang apabila dikali mendapatkan hasilnya 16. Nah, jadi yang pertama ada bilangan 1 dan 16, karena 1 dikali 16 itu hasilnya sama dengan 16. Nah, jadi 1 dan 16 bisa kita sandingkan dengan persamaan M tambah 1 dikali B sama dengan 16. Sehingga M tambah 1 ini dianggap sebagai 1, sedangkan B dianggap menjadi 16. Nah, sehingga bisa kita tulis M tambah 1 sama dengan 1, sedangkan B-nya sama dengan 16. Karena M tambah 1 sama dengan 1, maka M-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena M di sini adalah bilangan yang apabila ditambah 1, itu hasilnya sama dengan 1. Maka M ini sama dengan 0. Semoga siswa sekalian paham ya. Kemudian, karena kita telah mendapatkan nilai M dan B, dari sini kita bisa mendapatkan nilai A dari persamaan ini ya, A sama dengan M kali B. Bisa kita tulis M ini sama dengan 0, B sama dengan 16, sehingga 0 dikali 16 sama dengan 0. Karena yang ditanya di sini adalah hasil kali kedua bilangan tersebut, yang dimana kedua bilangan tersebut adalah A dan B, maka tinggal kita kalikan saja A dikali B, A-nya 0, B-nya 16. Maka 0 dikali 16 hasilnya 0. Kita lihat di kunci jawaban ternyata tidak ada bilangan 0 dalam pilihan jawaban, sehingga ini tidak masuk ke dalam kriteria kita. Kita cari lagi bilangan-bilangan yang lain yang apabila dikali mendapatkan hasil 16. Ada 2 dikali 8. 2 dikali 8 itu hasilnya 16. Kembali kita sandingkan dengan persamaan ini. M tambah 1 dikali B sama dengan 16. Berarti M tambah 1 itu sama dengan 2, sedangkan B sama dengan 8. Nah, dari sini M tambah 1 sama dengan 2, maka M sama dengan 1, B-nya 8. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai A. A sama dengan M kali B,
Maka M-nya 1, B-nya 8, tinggal kita kalikan saja, hasilnya 8. Karena di sini A sama dengan 8 dan B juga 8, maka ini tidak termasuk ke dalam kriteria kita karena A sama dengan B, sedangkan kriteria kita A tidak sama dengan B. Maka kita tidak perlu mencari A kali B. Jadi kita akan mencari perkalian yang lain yang menghasilkan bilangan 16. Bilangan tersebut adalah 4 dikali 4. 4 dikali 4 itu hasilnya 16 juga. Berarti kita sandingkan lagi dengan persamaan ini. M tambah 1 kali B sama dengan 16. M tambah 1 ini kita anggap sama dengan 4. B ini juga 4. Jadi bisa kita tulis M tambah 1 sama dengan 4. Maka M-nya sama dengan 3. Sedangkan B-nya sama dengan 4. Dari sini kita bisa menghitung nilai A-nya. A sama dengan M kali B, M-nya 3, B-nya 4, kita kalikan hasilnya 12. A sama dengan 12, B sama dengan 4. Tinggal kita kalikan saja kedua bilangan A dan B ini. Nah, kita kalikan A dikali B sama dengan 12 dikali 4. Hasilnya 48. Kita lihat di kunci jawaban. Ternyata ada kunci jawabannya, yaitu B. Maka jawaban dari soal nomor 13 ini adalah B, 48. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14 ini sama persis seperti soal nomor 13 tadi. Jika siswa ingin mengetes kemampuan sendiri, kemudian soal ini bisa dicari sendiri. Kalau sudah dicari sendiri, kita bisa bahas bersama-sama soal nomor 14 ini. Kita pahami lagi soalnya. Jumlah dua bilangan bulat berbeda adalah 20. Jika hasil bagi kedua bilangan tersebut adalah bilangan bulat juga, maka hasil kali yang mungkin dari kedua bilangan itu adalah titik-titik. Sama saja cara carinya seperti nomor sebelumnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita misalkan dulu bilangan bulat tersebut dengan huruf A dan B, di mana A tidak sama dengan B. Kemudian kita ubah kalimat ini menjadi kalimat matematika. A tambah B sama dengan 20, kemudian dibagi A dibagi B sama dengan M, di mana M adalah bilangan bulat juga. Kemudian kita modifikasi persamaan ini sehingga kita dapatkan hasilnya A sama dengan M dikali B. Kemudian A sama dengan M kali B ini kita substitusikan ke persamaan A tambah B sama dengan 20. A tambah B sama dengan 20 menjadi M kali B tambah B sama dengan 20, di mana A ini kita ganti menjadi M kali B. Nah, di sini kita ubah menjadi M tambah 1 dikali B. Kemudian tinggal kita cari bilangan yang apabila kita kali menghasilkan bilangan 20. Nah, yang pertama ada bilangan 1 kali 20 ya. 1 dikali 20 itu hasilnya 20. Sehingga ketika kita sandingkan dengan persamaan ini, M tambah 1 sama dengan 1, sedangkan B sama dengan 20. Sehingga M ini sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai A menggunakan persamaan M dikali B, di mana M sama dengan 0, B-nya sama dengan 20. Tinggal kita substitusikan M sama dengan 0 dikali B sama dengan 20, hasilnya adalah 0. Kemudian tinggal kita kalikan saja A dikali B. A dikali B sama dengan 0 dikali 20, hasilnya 0. Ternyata 0 belum ada di pilihan jawaban di sini. Jadi kita kembali lagi cari bilangan yang lain yang apabila kita kali menghasilkan bilangan 20. Itu ada 2 dikali 10. Kita kerjakan lagi seperti yang tadi. Berarti M tambah 1 sama dengan 2, di mana M-nya menjadi 1 ya, karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Dengan B sama dengan 10. Kemudian kita bisa cari nilai A-nya menggunakan persamaan ini. Kita substitusikan saja M sama dengan 1, B sama dengan 10, ketika kita kali, 1 dikali 10 itu hasilnya 10. Kemudian di sini kita bisa lihat A sama dengan 10, B juga sama dengan 10, berarti A sama dengan B. Sedangkan di sini keterangannya A tidak sama dengan B. Maka ini tidak masuk ke dalam kriteria kita. Jadi kita cari lagi bilangan yang lain yang jika kita kalikan menghasilkan bilangan 20. Ada bilangan 4 dan 5, karena 4 dikali 5 itu hasilnya 20. Jadi bisa kita tulis M tambah 1 sama dengan 4, sehingga M sama dengan 3 ya. Kemudian B sama dengan 5. Kemudian kita cari nilai A-nya, M kali B, 3 dikali 5 hasilnya 15. Kita bisa kalikan A dikali B
Kita kalikan, A kali B sama dengan 15 dikali 5. 15 dikali 5 hasilnya 75. Kita lihat di kunci jawaban, ternyata ada di pilihan jawaban D. Maka, jawaban dari soal nomor 14 ini adalah D, 75. Semoga siswa sekalian paham dengan penjelasan pada video kali ini ya. Baiklah, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.